Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI ya. Di sini kita masih membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu pertemuan kedua. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa dulu supaya ilmunya bisa manfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini membahas tentang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam yang bagian B atau bagian kedua. Di sini bangsa Arab mempunyai karakter yang positif. Di antaranya adalah orang Arab itu pemberani, orangnya sangat-sangat pemberani. Yang kedua, ketahanan fisik. Jadi orang Arab itu istilahnya fisiknya kuat gitu. Jadi ketahanan fisiknya kuat. Kemudian kekuatan daya ingat. Nah, di sini ada kelebihan orang-orang Arab itu daya ingatnya kuat. Bahkan jangan sampai zaman Rasulullah dulu itu kan Al-Quran aja itu dihafal dulu, itu sebelum mengenal tulisan atau sebelum Al-Quran ditulis itu dihafal. Nah, itulah salah satu bukti bahwa orang Arab itu ingatannya kuat. Kemudian hormat akan harga diri dan martabat. Nah, itu dia itu sangat mempertahankan martabat. Jadi istilahnya keturunan atau golongan itu sangat ya pertahankan, atau istilahnya sangat dijunjung lah gitu, dijunjung. Kemudian menganut kebebasan. Jadi orang-orangnya itu bebas gitu ya. Jadi orang yang bebas. Kemudian loyal terhadap pimpinan. Jadi itu sangat setia atau loyalnya itu sangat tinggi. Jadi setia terhadap pimpinan itu ya sangat-sangat setia gitu terhadap pimpinan. Kemudian selanjutnya itu pola hidup sederhana. Di sini jadi berarti pada zaman itu tidak neko-neko, artinya ya hidupnya sederhana lah, mungkin itu pada zaman itu ya, zaman dulu. Kemudian orang-orangnya ramah, kemudian ahli syair. Jadi itu yang itu kan di zaman Arab itu, zaman dulu orang Arab itu banyak ahli-ahli syair semacam seperti puisi tapi syair gitu ya. Itu banyak orang-orang yang mempunyai keahlian bersyair. Kita lanjut. Nah, di situ ada nggak karakter buruk pada masa itu dengan karakter baik yang ada di bangsa Arab atau orang Arab pada masa itu. Nah, justru di sini karena pada waktu itu adalah zaman jahiliyah atau zaman yang disebut dengan bahasa Arab itu bodoh. Bodoh dalam artian bukan keilmuan ya, di sana itu bodoh dalam keimanan. Nah, di sini terkikisnya kelebihan atau kebaikan-kebaikan orang Arab itu terkikis dengan beberapa hal. Di sini diantaranya pada masa itu
minum minuman keras atau khamar, itu yang menjadi minuman orang Arab pada zaman jahiliyah. Kemudian berzina, itu pekerjaannya. Kemudian berjudi, merampok, dan lain-lain. Itulah menjadi karakter buruk bangsa Arab pada zaman jahiliyah itu. Selanjutnya, nah di masa itu ya, mereka menempatkan kedudukan perempuan sangat rendah. Biasanya istilahnya menempatkan kedudukan atau kedudukan perempuan itu pada waktu itu sangat sangat rendah. Perempuan dianggap binatang atau binatang peliharaan, tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Nah di situ itu perempuan itu sangat rendah pada waktu itu. Ya istilahnya ya diperlakukan semena-mena. Diperlakukan semena-mena, tidak ada harga diri, akan sampai disiksa, kemudian ya kesananya sampai dibunuh gitu. Jadi tidak ada untuk kekuatan perempuan pada masa itu. Kemudian laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Nah di situ berarti laki-laki pada masa itu dia mempunyai kebebasan sebaliknya dari perempuan tadi. Jadi di sana itu yang mempunyai kekuatan, yang dianggap mempunyai kekuatan, dianggap mempunyai kehormatan, itu adalah laki-laki. Bahkan perempuan, kalau seorang istri melahirkan anak perempuan, itu dianggapnya itu sebuah aib ya pada masa itu, sebuah aib. Jadi istilahnya yang melahirkan perempuan itu ya rendah lah gitu, bahkan sampai dimarah-marahi, kemudian disiksa oleh suaminya karena melahirkan anak perempuan. Aneh ya, aneh. Padahal bukan kemauan, mungkin kemauan ibunya melahirkan anak perempuan. Tapi ya begitulah pada zaman itu, pada masa itu, seorang istri melahirkan anak perempuan itu disiksa, jadi maki-maki. Berbeda lagi kalau melahirkan anak laki-laki, dianggapnya anak laki-laki itu mempunyai kekuatan, mempunyai kehormatan. Karena apa? Mungkin ya kemungkinannya kalau Mas itu kan masa-masa berperang, masa-masa kesana kesini perang, jadi dianggapnya perempuan itu tidak mempunyai kekuatan untuk berperang. Itu mungkin anggapannya mungkin seperti itu. Berbeda dengan laki-laki yang bisa mengangkat pedang dan berangkat. Mungkin itu pada waktu itu ya. Padahal ya perempuan juga banyak yang pemberani ya, bukan laki-laki saja. Dilanjut. Nah, di sini ya, tradisi yang paling buruk sekali pada masa itu ya. Pada sebenarnya tadi mengubur anak perempuan. Saya tadi udah menerangkan di sana bahwa di sana itu yang melahirkan anak perempuan dianggap aib. Nah, sampai-sampai pas keluar itu anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Sadis, sadis sekali itu ya pada masa itu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa anak perempuan adalah aib. Jadi kurang mah era lah gitu. Era ngelahirkan memboga anak awewe teh. Padahal itu bukan kemauan kita kan, mau melahirkan laki-laki perempuan, walaupun kita maunya laki-laki ya. Kalau Allah menghendakinya perempuan ya perempuan. Tapi masa itu tetap tidak diterima pada di masa itu bahwa anak perempuan itu adalah sebuah aib. Man marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Nah tadi ya, seperti tadi ya.
Bahkan kalau istrinya melahirkan anak perempuan, dia marah-marah. Wah, marah-marah, dimaki dan sebagainya. Jadi yang melahirkan itu harus laki-laki terus itu. Padahal laki-laki, apa istilahnya, laki-laki juga keluarnya dari perempuan. Kalau nggak ada perempuan ya nggak bakal ada laki-laki gitu. Padahal, tapi ya aneh lah, masa itu mungkin kayak gitu. Bahwa yang melahirkan anak perempuan itu adalah aib yang ngerakeun meureun. Muncul bahasa Inggris nu ngerakeun gitu. Jadi seperti itulah. Jadi melahirkan itu harus anak laki-laki. Itulah hal yang paling terburuk di masyarakat Arab pada masa itu. Jadi banyak pembunuhan bayi, dibunuh gitu ya, bahkan dikubur. Bahkan ada sebuah cerita Khalifah Umar bin Khattab pada masa itu sebelum masuk Islam juga, dia kan sangat pembenci Islam gitu ya. Awalnya itu pernah mengubur anak perempuan. Di cerita lain mungkin nanti kita pembahasan yang lain mungkin ada ya. Nah, selanjutnya ya, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Nah, sistem perbudakan di masa itu eh, berlaku, sangat berlaku gitu. Nah, di situ yang paling berkuasa adalah dia seorang majikan. Majikan itu sangat berkuasa. Nah, di sini yang namanya apa, budak, budak teh di orang pembantu ya, pembantu. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Nah, di sini kalau yang dinamakan dengan budaknya itu atau pembantunya itu mau disiksa, mau di apa, mau di istilahnya di, ya di, kalau perempuan jadi perkosa terus kemudian jadi diperlakukan tidak baik lah, itu bebas pada masa itu. Karena yang berkuasa adalah majikan. Yang namanya budak itu pembantu ya, gimana kumaha cek pemaji baik, bukan kumaha cek majikan gitu, kumaha cek majikan. Jadi istilahnya kumaha cek dunungan atau bagaimana menurut majikan gitu. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya. Nah, di sini. Jadi ya seperti itulah, yang namanya budak itu sangat rendah, tidak punya kekuatan, udah disiksa sampai sampai dibunuh juga itu enggak. Yang namanya budak itu di sana tidak ada kekuatan untuk melawan, mengaju. Memperlakukan budak seperti binatang. Dalam artian seperti binatang itu di sini bisa dijual. Jadi ya istilahnya kalau mempunyai budak perempuan atau pembantu menurut orang orangnya, kalau di kita itu pembantu perempuan itu bisa dijual. Bahkan kalau tidak senang ya seperti tadi itu, kalau emang udah tidak senang atau mempunyai kesalahan ya langsung dibunuh. Wah, kalau udah nggak cocok bisa dijual, atau yang lain mau mungkin ya binatang aja kayak ayam gitu ya, dijual. Atau kalau udah nggak seneng ya dibunuh gitu, sampai dibunuh. Nah, di sini posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan apa istilahnya, dan manusiawi. Di sini itu ya, ya seperti tadi lah yang saya bilang. Jadi eh, istilahnya budak itu tidak bermanusiawi, jadi dibuat apa saja oleh majikan, karena di sana yang paling berkuasa itu yang majikan, yang mempunyai
istilahnya suku yang berpengaruh, ya, suku yang berpengaruh, karena di Arab itu tadi sudah dijelaskan bahwa menganut suku yang berpengaruh. Ini yang suku-suku yang mempunyai pengaruh itulah yang masih suku golongannya rendah gitu ya, sukunya atau bukan suku kaki ya, suku atau golongannya rendah di sana itu ya paling jadi budak gitu. Di sana kan istilahnya saya itu mengutamakan kedudukan seperti itu. Jadi yang mempunyai posisi rendah di sana, kalau di kita mah ya istilahnya golongan darah biru lah gitu, mungkin ya. Darah biru atau golongannya istilah marganya yang paling terkenal itu seperti itu. Ya itulah yang berkuasa gitu. Dan yang lain yang mempunyai kasta yang rendah ya jadi budak seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sekian. Kita lanjut nanti pertemuan yang ketiga, membahas tentang insya Allah masih kondisi masyarakat sebelum Islam ya. Yang selanjutnya mungkin. Nah, di sini juga nanti istilahnya nanti kalian cari lebih lanjut lagi atau lebih dalam lagi tentang masyarakat Islam, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Itu boleh kalian cari di internet, di Google atau di YouTube dengan menonton film, karena itu lebih baik karena sekarang manfaatkan saja. Sekarang itu istilahnya udah zaman, kita memanfaatkan zaman. Sekarang itu udah zamannya modern, udah zaman canggih ya, kita manfaatkan dengan kondisi yang ada ya. Insya Allah lah semua memegang HP yang Android itu ya, selain ya istilahnya bisa browsing di internet gitu tentang pembelajaran ini. Nah, ini untuk kalian, untuk pembelajaran ini silakan kalian cari di browsing di internet, dan nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti pertemuan berikutnya pertanyaannya disampaikan baik secara lisan ataupun secara tulisan. Ya, mungkin itu saja pertemuan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.